Bab 124, Pedang dan Manusia Bersatu. Sander terus menatap cincin penyimpanan itu, masih merasa linglung. Memberikan kapal luar angkasa. Sungguh murah hati. Membuatnya merasa ini seperti mimpi. Aurora tersenyum, mungkinkah gadis itu tertarik padamu? Dan ingin menjadikanmu suaminya? Sander menggeleng, sepertinya tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Sander tersenyum masam, kau jangan bercanda. Tertarik pada dirinya. Wanita itu tak terlihat seperti menyukainya. Sander merasa sangat bingung, ia tak mengenal pihak lawan, kok bisa ia membantunya? Perlu diketahui, sebuah kapal luar angkasa sangat mahal. Aurora berpikir sejenak, aku pikir kau tak perlu terlalu memikirkan niat dari gadis itu. Mungkin ia hanya tak suka dengan tindakan keluargaan dan akademi, jadi ia membantumu. Sander menggeleng dan tersenyum, baiklah. Lah menatap cincin penyimpanan itu, kelak kalau ada kesempatan, ia pasti akan membalas budi orang itu. Keduanya pun langsung beralih ke kapal luar angkasa. Kecepatan mereka langsung meningkat banyak. Karena kecepatan meningkat, konsumsi kristal emas juga meningkat. Sebelumnya, kapal bintang akan menghabiskan hampir 10.000 kristal emas dalam 1 jam, kini kapal ini bahkan lebih ekstrim, menghabiskan 50.000 kristal emas dalam 1 jam. Sungguh boros. Namun untungnya, sebelumnya ia sudah membunuh banyak orang dan mendapatkan banyak kristal emas. Aurora tiba-tiba berkata, sekarang, mungkin kita hanya butuh 10 hari untuk mencapai negara Ki, artinya, kesempatan bagi orang-orang untuk menyerang tak banyak lagi. Lah menatap Sander, mereka mungkin akan segera bertindak. Sander melihat ke kejauhan, ia bisa merasakan di dalam langit bintang ini, banyak mata sedang memperhatikannya. Orang-orang ini datang untuk membunuhnya. Sekarang mereka mungkin sedang menunggu siapa yang akan menyerangnya lebih dulu. Sander mengeluarkan pedangnya, dan muncul 100 meter dari tempat awal. Aurora terkejut, apa yang ingin pemuda ini lakukan? Sander menatap sekeliling, kalian semua ingin mengambil nyawaku, karena sudah datang, kenapa harus bersembunyi? Lah menyentuh lehernya. Kepalaku ini memiliki nilai 3 keberuntungan Tao, kenapa kalian masih tak datang mengambilnya? Jubah putih yang dikenakan Sander berkibar di udara. Aurora tersenyum. Orang ini jelas lebih suka bersikap aktif daripada pasif. Wajah Aurora pun segera memerah. Apa yang sedang dirinya pikirkan? Di tempat tersembunyi, semua orang tak menyangka Sander akan menantang mereka. Apa yang ingin ia lakukan? Benar-benar gila. Apakah ia tak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhnya sekarang? Di tempat tersembunyi, beberapa orang merasa bingung, mereka tak memilih untuk muncul. Tak peduli apa yang sedang dipikirkan Sander, kekuatan orang ini tak bisa dipandang remeh. Kaisar Pedang. Kalau tingkatannya lebih tinggi sedikit, banyak orang bahkan tak akan berani datang. Pada saat ini, ruang di depan Sander sedikit bergetar, seorang pemuda pun muncul perlahan. Apakah para jenius dari dataran tengah semuanya begitu sombong? Aku akan mengajarimu bagaimana caranya. Put, sebuah sinar pedang melintas. Sebelum orang-orang merespons, sebuah pedang energi telah menembus dahi pemuda itu. Semua orang tercengang. Pemuda itu hendak mengatakan sesuatu, Sander tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Swoosh! Kepala pemuda itu langsung terlempar beberapa puluh meter. Sander menyimpan pedang energinya, siapa berikutnya? Suaranya menggetarkan hati. Membunuh dalam sekejap. Sander melihat sekeliling, kalian juga bisa maju bersama. Orang-orang yang bersembunyi langsung murka. Sungguh angkuh. Hahaha.
Suara tawa terdengar tak jauh dari depan Sander. Keberanianmu patut diacungi jempol. Seorang pria berambut putih keluar perlahan. Andika Sang. Di lapangan, ada yang berseru, orang ke-6 dalam daftar peringkat jenius. Sander menatap pria itu, begitu muncul ia membawa aura mengerikan. Apalagi terdapat kekuatan Tao yang menakutkan di dalam auranya. Bagaimana kalau kita bertarung? Sander mengangguk, baiklah. Derk. Andika tertawa, kemudian menghentakkan kaki kanannya. Ruang segera runtuh. Sementara pria itu langsung meluncur menuju Sander. Cahaya api yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Dan saat Andika menabrak, ruang di sekitarnya runtuh, sangat mengerikan. Yang paling penting, kecepatannya luar biasa cepat. Sander langsung bersemangat, akhirnya ada lawan yang tangguh. Di hadapan serangan yang menakutkan ini, Sander tak memilih untuk menahan secara langsung, melainkan menghindar ke samping. Meski kecepatan Andika sangat cepat, Sander lebih cepat sedikit. Boom! Serangan Andika gagal, namun kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang dalam puluhan meter. Setelah berhenti, mata Andika menyipit, kemudian segera berbalik, sebilah pedang sudah tiba tanpa suara. Mengarah ke tenggorokannya. Serangan mematikan. Andika sangat terkejut. Hanya saat menghadapi Sander, ia baru merasakan betapa menakutkannya kecepatan Sander. Menghadapi pedang Sander, ia tak bisa menghindar, dan tak berniat untuk menghindar, lah berseru dengan marah, armor. Boom! Armor emas berkumpul di sekitar Andika. Bam! Pedang Sander ditahan oleh armor emas ini. Pada saat yang sama, Andika berteriak lagi, resonansi. Boom! Gelombang emas menyebar, dalam sekejap, pedang energi di tangan Sander langsung hancur, dan ia mundur beberapa puluh meter. Andika melangkah ke depan, mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju, lalu dengan marah menghantam ke Sander, rasakan ini. Boom! Cahaya emas meluncur keluar dengan sangat mengerikan. Di kejauhan, mata Sander menyipit, tubuhnya gemetar, dan terus mundur. Boom! Suara ledakan keras terdengar. Muncul lubang hitam raksasa dengan panjang ratusan meter di posisi Sander berdiri sebelumnya. Ruang di sekitar lubang hitam itu juga dengan cepat retak. Kekuatan satu pukulan ini benar-benar mengerikan. Semua orang yang sedang bersembunyi terkejut. Pada saat serangan Andika gagal, ruang di depannya tiba-tiba retak, dan sebuah pedang muncul lagi. Tebasan membunuh dalam sekejap. Kecepatan serangan ini membuat orang merinding. Meski kekuatan Andika mengejutkan, setiap gerakan dan tekniknya menggemparkan, Sander memiliki kecepatan yang luar biasa. Andika bertarung dengan cara yang terlihat jelas, sedangkan Sander seperti seorang ahli strategi yang licik, sesekali muncul dengan pedangnya, membuat orang merasa ngeri. Awalnya Andika ingin memanfaatkan kesempatan dan terus menyerang. Ketika melihat pedang ini, ekspresinya berubah drastis. Harus diakui, ia sangat terkejut dengan kecepatan Sander, dan kemampuan Sander mencari kesempatan menyerang. Bertahan dan menyerang balik, ia benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Andika tak berani lengah, ia sekali lagi mengeluarkan armor itu. Boom! Pedang Sander memotong armor, kekuatan yang luar biasa langsung membuat Andika mundur terus-menerus. Pedang energi patah lagi. Namun pedang lain terus muncul. Tak memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk melancarkan serangan lagi. Andika terus mundur. Sementara itu, Sander mendekati Andika selangkah demi selangkah, dan pedang terus menyerang. Teknik pedang terbang. Semua orang di lapangan terkejut. Bukan hanya itu, Sander perlahan menutup matanya. Namun, pedang terbang terus-menerus menghantam Andika, dan setiap pedang lebih kuat dari sebelumnya.
Ekspresi Aurora sangat serius. Pedang dan manusia bersatu, ini adalah ranah yang melegenda. Ini ditulis oleh Master Pedang Dunia ketika ia menyusun sastra pedang, merupakan keadaan khusus kultivator pedang. Ketika memasuki keadaan ini, kekuatan pemegang pedang akan meningkat beberapa kali lipat. Hati pedang yang jernih, menyatukan manusia dan pedang, hanya ada pedang di dalam hati, melupakan segalanya. Mereka yang bisa mencapai tingkat ini berarti sudah masuk ke ranah Kaisar Pedang Agung. Dan orang yang paling cepat mencapai raha ini adalah Natalie, kala itu ia menghabiskan 12 tahun. Itu adalah yang tercepat di antara generasi muda kultivator pedang yang ada selama 30 juta tahun terakhir. Dan kini, Sander tiba-tiba mencapai tingkatan ilmu pedang yang legendaris ini. La memiliki peluang untuk mencetak rekor. Bersambung. Bab 125. Calon Kaisar Pedang Agung. Jiwa dan pedang bersatu. Beberapa tokoh besar yang berada di tempat tersembunyi juga sadar Sander kini memasuki situasi khusus. Mereka sangat terkejut. Seorang Kaisar Pedang sudah mengerikan. Apalagi Kaisar Pedang Agung. Itu akan masuk ke sebuah daftar peringkat yang didirikan oleh Akademi Guanxuan. Di atasnya mencatat semua jenius luar biasa sejak era Master Pedang Dunia hingga saat ini, beserta beberapa individu istimewa. Hingga kini, di daftar peringkat ini total hanya ada 100 orang. Orang-orang yang masuk ke dalam daftar ini adalah jenius di antara jenius. Begitu masuk dalam daftar peringkat ini, bisa dibilang merupakan tokoh luar biasa dalam sejarah panjang 30 juta tahun. Tentu saja, itu tergantung pada kapan Sander bisa mencapai Kaisar Pedang Agung. Kalau waktunya lebih singkat dari Natalie, maka ia bisa masuk ke dalam daftar peringkat tersebut. Andika mundur lagi dan lagi, akhirnya. Boom! Armor emas Andika hancur, dan sebilah pedang langsung menempel di dahi Andika. Di sekitar, sunyi senyap. Kalah. Orang tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul tak jauh dari Sander. Mohon Tuan Muda Sander memberi ampun. Namun, Sander tak memperhatikannya. La perlahan membuka mata, menatap Andika dan mengayunkan tangan kanannya, pedang yang menempel di dahi Andika pun lenyap. Andika terdiam. Sander berkata dengan tenang, "Kau kalah." Ekspresi Andika kompleks, "Selamat." Sander agak heran, "Selamat? Apakah kau tak tahu barusan dirimu memasuki tingkat jiwa dan pedang bersatu?" Sander meragu sejenak, "Apa itu?" Andika benar-benar tak berdaya. "Sialan. Apakah orang ini sedang bercanda?" Sander berkata dengan serius, "Aku benar-benar tak mengerti. Aku hanya tahu tadi diriku memasuki tingkat yang sangat misterius. Mengenai hal yang kau sebutkan, aku memang belum pernah mendengarnya." Andika melirik Sander, dan bertanya, "Kau memiliki guru, bukan?" "Ya, tapi guruku jarang muncul." Andika terdiam. Gurunya jarang muncul, namun masih bisa mencapai tingkat ini. Benar-benar luar biasa. Andika mendesah, harus diakui, ia merasa sedikit terpukul. Bagi orang lain, ia juga seorang jenius yang langka, namun kini, ia merasa dirinya sangat biasa. Sander tiba-tiba berkata, "Tolong beritahu aku lebih banyak tentang tingkat yang kau sebutkan barusan." Andika berkata, "Ini adalah tingkatan di ilmu pedang, di mana jiwa dan pedang saling berkomunikasi. Setiap orang yang dapat memasuki tingkat ini berarti bisa menjadi Kaisar Pedang Agung." Sander merenung sejenak, "Aku mengerti." Ekspresi Andika tampak rumit, "Tuan Muda Sander, dalam pertempuran ini, aku kalah." Tentu saja Andika bisa menerima kekalahan.
Orang yang setelah kalah masih ingin mencari kesempatan untuk balas dendam, itu adalah orang yang paling tak beradab. Ini juga merupakan hal yang sangat ia benci. Sander melitik pihak lawan. Andika, aku ingin menanyakan satu hal padamu, tapi takut menyinggung. Andika tersenyum, jangan terlalu sungkan. Aku akan membantu sebisaku. Sander mengangguk, beberapa teknik bela diri yang kau gunakan barusan, sungguh luar biasa. Setiap pukulan dan gerakan penuh dengan kekuatan, kalau tak berhati-hati, aku mungkin akan hancur berkeping-keping. Kalau boleh tahu, apakah itu adalah teknik bela diri tingkat kaisar yang melegenda? Andika langsung tersenyum cerah, ya, aku berlatih sejak kecil. Kemudian menggabungkan beberapa pemikiranku sendiri di dalamnya. Apakah kau merasa itu kuat? Sander mengangguk, sangat kuat. Terutama pukulan tadi, sebelum serangan tinju sampai, aku sudah merasakan kekuatan yang dahsyat. Kemudian ia menggeleng, sungguh beruntung bisa bertemu denganmu. Kalau kelak ada kesempatan, aku pasti akan pergi ke tempatmu. Mendengar ini pria tua di samping merasa senang. Meski mereka kalah, reputasi tetap ada. Lihat, seorang kaisar pedang agung yang begitu muda, menghormati mereka, bahkan ingin datang berkunjung. Perlu diketahui, saat Sander mengalahkan Brandon sebelumnya, ia sama sekali tak mengatakan hal seperti ini. Andika sangat gembira. Sander, kalau kau datang ke tempat kami, aku akan membawamu berkeliling. Sander tersenyum, kita bisa latihan bersama nanti. Andika tertawa keras, itu harus. Kemudian Sander tiba-tiba batuk keras, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat lemah. Sander, ada apa denganmu? Tanya Andika. Sander menggeleng, selama pertarungan denganmu tadi, semua organ dalam tubuhku dibuat terluka oleh kekuatan tinjumu. Andika merasa canggung. Sander, aku tak berani menahan diri dalam pertarungan kita tadi, jadi. Tak masalah, jawab Sander. Lah melihat sekeliling, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Sander, aku akan melindungimu selama 3 hari, ujar Andika. 3 hari. Mendengar ini, orang tua di samping terdiam sejenak, lah ingin mengatakan sesuatu, namun setelah melihat Sander, ia akhirnya tak berkata apa-apa. Tak ada salahnya menjalin jodoh baik. Sander meragu sejenak, Andika, apakah ini akan merugikan kalian? Andika menggeleng, jangan khawatir, hanya 3 hari, kami masih mampu melakukannya. Sander mengangguk, terima kasih. Kau bisa fokus untuk memulihkan diri. Sander mengangguk, lalu memberi hormat pada Andika dan orang tua itu, benar-benar terima kasih. Orang tua itu mengangguk, jangan sungkan. Kau segera pulihkan diri. Sander mengangguk dan kemudian kembali ke kapal. Aurora menatap Sander, apakah kau baik-baik saja? Tak apa-apa. Sander duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Sementara itu, di sisi lain, Andika melihat sekeliling, kami akan melindungi Sander selama 3 hari, siapapun yang ingin membunuhnya harus menemuiku terlebih dahulu. Di sekitar sunyi senyap, sekte pedang tak bisa disinggung. Andika dan orang-orangnya juga demikian. Sialan, bukankah kalian dari Akademi Guansuan? Kenapa melindungi Sander? Tetua pertama, ujar Andika. Pihak lawan mengangguk, 3 hari masih tak masalah. Andika segera merasa lega. Dia sendiri tak dapat melakukan itu. Karena ia tahu, kali ini ada beberapa orang yang lebih menakutkan datang. Bahkan beberapa keluarga dan sekte super besar juga mengirim orang. Tetua pertama melirik Sander, pemuda ini benar-benar luar biasa. Orang-orang di belakangnya pasti bukan orang biasa. Sudah seharusnya membangun hubungan baik dengannya. Andika meragu sejenak, Akademi. Kali ini, kalau ia benar-benar dapat meminta bantuan Master Pedang Dunia,
menurutmu apakah pihak lawan akan memihak pada keluarga An? Andika berkata dengan suara berat, entahlah. Tetua pertama mengangguk, memang tak bisa dipastikan, karena hubungan antara keluarga An dan Master Pedang Dunia tak biasa. Namun aku pikir kita bisa bertaruh, siapa tahu ia benar-benar menangani ini secara adil. Harus diingat, ini adalah kesalahan keluarga An. Selama Master Pedang Dunia menangani ini secara adil, itu bisa menentukan hidup dan mati keluarga An, juga masa depan Sander. Andika diam. Benar juga. Selama Master Pedang Dunia mengakui Sander dan percaya bahwa ia tak bersalah, Akademi Guansuan akan segera mencabut perburuan terhadap Sander. Semua keluarga besar, semua sekte besar, akan tunduk. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu Sander tak bisa mencapai negara Qi. Mereka sedang bertaruh. Tetua pertama melirik Sander, dan alasan ia bertaruh adalah karena dirinya merasa Sander memiliki kepribadian yang baik. Sander menghormati mereka, sehingga mereka pun demikian. Kalau Sander menang dan membantai tanpa ampun, maka mereka tentu tak akan berbuat demikian. Di kapal ruang angkasa, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Bung, kau cukup cerdik." Sander berpikir sejenak, "Tuan Pagoda, perkataanmu ini tak tepat." "Kenapa?" Sander berkata dengan pelan, "Aku memberikan wajah kepada Andika dan orang-orangnya, sehingga mereka bisa mempertahankan harga diri yang telah dijaga selama berabad-abad. Tindakan ini, apakah baik atau buruk?" Pagoda kecil diam. Sander lanjut berkata, "Aku memang memiliki alasan pribadi, namun itu tak membawakan dampak buruk pada mereka. Sebaliknya, karena aku bisa menjaga sikap dan mengubah musuh menjadi teman, harga diri mereka masih tetap terjaga dan musuhku berkurang satu. Ini baik atau buruk? Aku memiliki ego sendiri, Andika dan orang tua itu pasti juga sama. Apakah kami orang jahat?" La menggeleng, kalau pernah memiliki pemikiran jahat, maka dibilang orang jahat, berapa banyak yang bisa dibilang orang baik di dunia ini? Pagoda kecil tak bisa menjawab. Bersambung.